Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bapak Ibu, hadis ini menarik untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwasanya sahabat Nabi itu ternyata senang pada ilmu dan senang untuk menyampaikan kembali ilmu. Salah satu contoh kata Abdullah bin Ghanam, Abu Malik al-Asy'ari, dia adalah pemimpin satu kaum Asy'ari. Ketika dia mendapatkan satu ilmu dari Nabi, dia pulang dan sesampainya di kaumnya dia mengumpulkan semua perempuan dan anak-anak. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak juga mesti dilibatkan untuk mengkaji ilmu. Maka ketika beliau perintahkan untuk mengumpulkan semua kaum laki-laki, ijtama'u, kumpul kalian, wa jama'u nisa'akum, dan kumpulkan juga wanita-wanita, perempuan-perempuan kalian, wa abna'akum, dan anak-anak kalian. U'allimukum salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yusalli lana bil Madinah. Saya ingin memberitahukan kepada kalian, saya ingin menyampaikan kepada kalian bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana yusalli lana bil Madinah, yang adalah kami ikut salat bersama dengan Nabi di Madinah. Hadis ini di dalam bab salat pada sub bagian kaifiyatus shalah, bagaimana salatnya Nabi. Fajtama'u wa jama'u nisa'ahum wa abna'ahum, maka kumpullah mereka semua dan kumpul juga wanita-wanita mereka, wa abna'ahum, dan anak-anak mereka. Fatawadda'a wa arahum kaifa yatawadda', maka yang pertama sekali beliau wudu. Wa arahum kaifa yatawadda', dan menunjukkan bagaimana caranya wudu. Karena pertama sebelum salat itu wudu ya. La yaqbalullah salata ahadikum, tidak Allah terima salat salah satu kamu, idza ahdatsa, bila mana dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia wudu. Bagaimanapun salatnya bagus, fasih bacaannya, tumakninah rukuknya, sujudnya, duduknya, tapi wudunya tidak sah, maka enggak sah salatnya. Maka wudu dulu sampai selesai. Fa'asal wudu ila amakini hatta afa'al fai'a wa kasirul dhil qama fa'adzan, kemudian bergeser sedikit matahari, kemudian azan. Setelah itu yang pertama dilakukan beliau adalah merapikan sop. Jadi setelah azan, sop dulu dirapikan. Fasaffa rijal fi adna sop, maka yang pertama sop laki-laki itu berada di depan, paling depan, yang dewasa di depan imam. Imam itu merapatkan sop dulu, stawu sufufakum, mohon luruskan, rapatkan sop barisan. Jadi yang pertama itu dulu, bahwa imam perintahkan rapatkan sop. Nah, setelah itu sop laki-laki dewasa di depan, wasoffal wildan khalfahum, dan sop anak-anak di belakang mereka. Artinya anak-anak juga ikut sholat. Saya kadang ada heran Pak ya, di YouTube saya lihat ada ustadz yang melarang anak-anak ikut sholat jamaah. Pernah lihat nih? Dilarang. Aneh ya. Padahal jelas aturan dalam Islam itu persoalan anak-anak boleh datang, cuman diatur. Sop laki-laki dewasa di depan, anak-anak di belakang. Sehingga tadi saya nggak maju ke depan Pak, anak saya di belakang. Karena kalau saya di depan, dia di belakang agak susah.
Yang penting dijaga. Ya. Kenapa anak-anak gak boleh di depan? Khawatirnya dia jalan, dia keluar dari shop. Dan ketika dia keluar dari shop, kalau yang lain paham, nggak masalah. Bisa aja merapatkan shop. Kadang-kadang didiamkan, kosong tuh shop. Ini dikhawatirkan. Maka biasa kalau saya bawa anak, saya posisi barisan di belakang, menyesuaikan, nggak mau di depan. Padahal kalau kita bicara hadis lagi, maka sebenarnya shop paling depan itu paling baik. Tapi ada anak-anak di belakang, maka jaga ini. Ini kondisional, ya. Maka shop anak-anak di belakang mereka. Wasoffun nisa, dan shop perempuan khalfal wildan, di belakang anak-anak laki-laki. Summa aqamus shalah, kemudian setelah itu qomat, ditegakkan salat. Fataqaddama farafa yadayhi, maka yang pertama mengangkat kedua tangannya, fakabbara, maka bertakbir. Bertakbir. Faqara'a bi Fatihatil kitab, kemudian membaca Fatihah, wa suratu yassaraha, dan surah yang mudah, yang gampang. Jadi pertama baca Fatihah, kemudian baca surah yang mudah, yang gampang kita baca. Jangan yang susah-susah. Apalagi kalau kita berjamaah. Maka perhatikan di belakang kita ada orang tua, atau ada orang yang sedang lemah, atau ada orang yang sakit. Maka kalau ternyata di belakang ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang tua, imam harus bijaksana. Jangan panjang. Kalau mau panjang silakan sholat sorangan. Tapi kalau kita berjamaah, perhatikan yang paling belakang. Ada yang tua, ada yang sudah renta, ada yang sakit-sakitan. Maka dia tentunya perlu kebijaksanaan. Ya. Yang dibaca langsung Yasin, misalnya sesurahan. Imam tadi bagus tuh. Ya, dipotong-potong. Kenapa? Melihat jamaah di belakang yang mungkin ada yang tua. Dan gak usah bertakun juga sama jamaah. Misalnya di belakang ada yang paling tua, ini dijah, nih ulun hari ini sholat jadi imam, apa yang ulun baca? Dan ini jangan panjang-panjang cok, ini tuha, ini uyuh, ini luyut, karena ini siup. Apa yang ulun baca nih? Jangan panjang cula, ikam baca surah Waqiah aja. Dikira ini dijah tadi, Waqiah itu alam tarakai. Maka pas imam selesai sholat, langsung baca idza waqa'atil waqi'ah, siup sini. Waqiah kan dikira alam tarakai. So datang ketemu nih, kenapa maka siup? Aku kada tahu cuy aja, aku kira Waqiah itu alam tarakai. Bapang napa hari ini naulun baca nih sekira pengen kada siup lagi. Jangan panjang kayak semalam cula inggih nih ay. Napa naulun baca nih, ikam baca aja surah Al-Kahfi. Maginya panjang. Artinya apa? Sidin kada tahu orang tua. Maka kita paham-paham, ya. Nah, maka Bapak Ibu baca yang gampang, yang mudah, yang nyaman. Nah, summa kabbara, kemudian takbir lagi, faraka'a, lalu rukuk. Faqal, lalu membaca apa? Subhanallahi wa bihamdihi salasa maratin, 3 kali. Ada beberapa hadis kan? Ada yang dibaca subhanallahi wa bihamdihi, ada yang dibaca subhana rabbiyal azim, ada subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli, dan lain sebagainya. Itu yang dibaca dalam rukuk, ya. Nah, summa qala sami'allahu liman hamidah wastawa qa'ima, kemudian membaca sami'allahu liman hamidah istawa qa'ima, tegak lurus berdirinya. Jangan kayak orang, kayak robot, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tegak lurus dulu. Kembalikan dulu posisi kita ke asal tempat berdiri. Ya. Ini yang disebut dengan tumakninah. I'tadala qa'imah, tegak lurus dulu berdirinya. Ini apalagi kalau salat tarawih, Pak, ya Allah, kasihan ini dijah pian. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar ummah. Belum sempat baca subhana rabbil azim sidin, apalagi subhanakallahumma rabbana, langsung Allahu Akbar. Hanya subha sidin takajud. Terjerungkup sidin. Balik ke rumah menangis. Kayak di rumah melihat ini menangis himung. Alhamdulillah aja ini unda ni kada kawa ke masjid sudah. Batis kada kawa berjalan, nyawa barang ke masjid. Melihat bulik menangis, nyawa khusuk, pandang semeng nyawa ni lah ujar kai. Jangan ini kan nyawa khusuk kayak belakang ulun patah, kepala bincul. Kenapa? Imam kelajuan. Nah, ini juga ya, hilang tumakninah.
Summa kabbara, kemudian takbir, wa khara sajida, kemudian sujud. Summa kabbara farafa'asa, kemudian takbir lagi lalu angkat kepala. Summa kabbara fasajada, kemudian takbir lagi lalu sujud. Summa kabbara fantahada qa'ima. Fakana takbiratun fi awali raka'atin sittun takbiratin, maka jumlahnya 6 kali takbiran. Ya, di rakaat pertama. Itu jumlahnya. Wa kabbara hina qama ila raka'ati tsaniyah, kemudian takbir lagi hingga rakaat yang kedua sampai selesai. Falamma qada salatu, ketika selesai salatnya, aqbala ila qaumihi biwajhihi, kemudian beliau menghadap kepada kaumnya dengan seluruh wajah. Selesai salat menghadap. Jadi selesai salat menghadap. Apakah ini merupakan satu kemutlakan habis salat menghadap? Enggak juga. Enggak mesti harus menghadap ke jamaah. Jangan dikit-dikit, oh itu enggak ada contoh Nabi. Jangan langsung. Lihat dulu apa sih ilatnya. Kenapa Nabi selesai salat menghadap jamaah? Kalau kita bicara zikir, maka yang afdal itu tentu menghadap kiblat. Nah, kalau Nabi mencontohkan terus menghadap kiblat, repot kita. Karena itu tidak menjadi kewajiban untuk menghadap kiblat. Yang kedua, untuk menunjukkan ke jamaah bahwa salat telah selesai. Yang ketiga, biasanya ada yang akan disampaikan Nabi kepada jamaah. Dan ingat, Nabi kalau ngomong nggak mau menghadap sebelah kanan atau kiri, Nabi langsung menghadap full badan beliau ke jamaah. Kalau ngomong, salaman gitu juga. Kalau salaman beliau menghadapkan seluruh badan dan wajah beliau kepada yang disalamin. Beda sama kita kan? Kita kalau salaman sombong banget Pak. Oh salaman tangan begini muka ke sana. Padahal lihat kayak gini. Bersalaman sambil salah tangan ke sini, berpandang ke situ. Nggak ada adab itu. Adabnya ini yang kita salamin, senyum dengan beliau ini dulu. Gimana perasaan kita Pak? Ada orang nyalamin kita, wajahnya ke sana, bukan ke kita. Nabi nggak kayak gitu. Nabi menghadapkan wajah dan senyum ketika bersalaman. Ya. Mentang ini orang biasa, ini misalnya tokoh, tangan ke sini tapi mukanya ke situ. Makanya nggak boleh kita beda-bedain Pak. Walau ini biasa, ini kaya, ini miskin, ya. Pengantenan kita juga gitu Pak. Jangan dibeda-bedain. Maka Nabi pernah ngomong, syarul ta'am, seburuk-buruk makanan adalah ta'amul walimah, kata Nabi. Makanan orang berpengantenan. Kenapa? Yang membeda-bedakan. Pernah lihat gitu? Oh sering tuh. Saya kan penghulu Pak ya. Saya tegur itu. Kalau pengantinan tuh beristilah ada kelas VIP, kelas orang sugih. Dikumpulin orang kaya. Di sana tuh ada kelasnya orang miskin khusus di sini. Di tengah kelas orang setengah sugih, setengah miskin. Di ujung sana setengah orang hidup setengah mati Pak ya. Ini nggak boleh. Jangan dibedain, ya. Nah, maka itu disebut Nabi makanan yang paling buruk, ya, yang membeda-bedakan yang datang. Nah, maka kemudian sahabat tadi menghadap, ya. Lalu dia mengatakan, ihfadhu takbiri wa ta'allamu ruku'i, pelihara takbirku ini dan pelajari ruku'ku ini, dan wasujud dan sujudku ini. Fa innaha salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati kana yusalli lana kadza sa'ah minan nahar. Inilah yang kami salat bersama Nabi di waktu siang, waktu salat duha berarti. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qada salatu, maka kemudian bahwasanya Rasulullah itu selesai salatnya, aqbala ilan nas, menghadap kepada jamaahnya, kepada manusia, biwajhi, dengan wajah badan beliau. Faqal, dan beliau mengatakan, ini ucapan Nabi ya. Lihat ucapan Nabi. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi. Isma'u, dengarkan oleh kalian. Wa'qilu, coba fikirkan dengan akal kalian. Wa'lamu, dan ketahui oleh kalian. Annallaha azza wa jal, bahwasanya Allah azza wa jal ibadan laysu bi anbiya wala syuhada. Allah azza wa jal memiliki hamba-hamba yang dia bukan nabi dan bukan syuhada. Ada hamba, dan hamba ini hamba biasa, dia bukan nabi, bukan syuhada. Kan yang top surga nanti siapa dulu? Nabi kan? An-nabi fil jannah. Yang kedua apa lagi? As-siddiq fil jannah. Yang ketiga apa lagi?
wasyuhada wasyahid fil jannah, orang syahid. Ya, yang top nanti di surga kan. Siapa lagi? Wal maulud, anak-anak yang meninggal itu surga, Pak. Ya, anak-anak meninggal surga. Siapa lagi? Seorang laki-laki yang dia datang kepada sahabatnya, kepada temannya, kepada keluarganya, kepada yang jauh, dan tidaklah dia menziarahi keluarganya itu kecuali karena Allah, itu surga, Pak. Saling menjalin silaturahim jauh adalah karena Allah, itu surga. Ya. Nah, maka ini bukan nabi, bukan syuhada, tetapi kata Nabi, yaghbituhumul anbiya wasyuhada, tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada. Iri. Tapi iri apa? Ala majalisihim wa qurbihim minallah, akan kedekatan dan kedudukan mereka dengan Allah. Iri yang baik, Pak. Kalau kita kan irinya masalah harta. Lihat tetangga beli mobil, nggak usah mobil, beli sepeda motor aja stres. Lihat tetangga beli mobil tadi stroke. Wah, ini penyakit berat Pak, stroke, Pak. Ya stroke kan. Jangan stroke, segorobak aja berat, apalagi stroke kan. Lihat tetangga kawin pulang mati si Din. Karena iri ya. Hanya orang iri itu nggak pernah tenang, Pak. Dengki, iri, dendam tuh nggak pernah tenang. Sehingga Nabi itu selalu, bukan Nabi aja, Allah perintahkan maafkan. Orang bertakwa apa contohnya? Wal afina aninas, maafkan. Bukan minta maaf, memaafkan. Coba lihat derajat takwa itu, Pak. Ya, salah satunya apa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara, kan, berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah. Wal kadhimina ghaidha, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Kenapa memaafkan itu derajat tinggi? Karena orang memaafkan itu tenang, Pak. Kenapa antum memaafkan? Karena tenang. Kalau kita nggak memaafkan, nggak pernah tenang, Pak. Ingat terus kelakuannya dia, kebayang terus. Maka kalau kita memaafkan, tenang. Orang menghina gimana aja, menyabati bagaimanapun, kalau kita orangnya tenang, oh gampang, Pak. Nabi itu dihina, dimaki, diapain, beliau nggak pernah. Ini tenang, jiwanya tenang. Ya, dipadakan putus, pernah itu? Muhammad abtar, Muhammad putus, Muhammad putus, Muhammad putus, tenang Nabi. Apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar, yang membencimu itu Muhammad putus. Gak usah kita emosi dikatakan putus nasab, ya kan? Gak usah emosi, tenang. Pak Koresi hak, Mbak Najwa tes DNA. Ketika ternyata hasil DNA-nya nggak nyambung ke Nabi, tenang. Apa kata Mbak Nana? Sudah lepas beban, tenang beliau, nggak lagi menanggung beban, kan tenang, ya, nggak emosi. Siapa lagi yang dites DNA? Misalnya Habib Ja'far, ya, walaupun dia tidak sepaham dengan kita, tapi apa kata beliau? Jangan panggil lagi aku Habib, panggil abang aja. Tenang. Dan ini betul-betul Habib. Karena Habib itu kan bukan sisi nasab, tapi Habib itu apa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu Habib, Pak. Maka kita husnudzan, yang ngakui Habib tapi akhlaknya bagus, betul Habib dia. Karena Habib itu persoalan apa? Persoalan ngikutin Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah cinta kepada kalian, kalian Habibullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan dosa kalian. Lihat. Ini enggak usah kita emosi, ya. Emosi meledak-ledak ribut, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka irinya bukan karena persoalan dunia, tapi persoalan kedekatan dengan Allah. Nah, ketika Nabi mengatakan itu, faja'a rajulun min a'rabi min qasyatin nas, maka datang seorang laki-laki Arab min qasyatin nas, dari satu tempat yang jauh, dari kampung, Pak. Ini Arab kampung. Wa alwa biadih, dia mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Angkat tangan yang sopan itu kan begini, bukan begini, ya. Begini mereka. Ila Nabi Allah, kepada Nabi Allah. Kemudian dia berkata, ya Nabi Allah, nasum minan nas
Ada manusia di antara sekian manusia laisu bi anbiya wala syuhada, yang dia bukan nabi dan bukan syuhada. Yubituhumul anbiya was syuhada, tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah, akan kedekatan dan kedudukan mereka kepada Allah. Uthum lana ay sifahum lana, tunjukin sifatnya kepada kami kayak apa. Maka mendengar pertanyaan si Arab yang dari kampung tadi, Nabi tersenyum, Pak. Nabi itu senang ternyata, Pak. Kalau yang nanya itu tanya yang tulus. Dan biasanya orang kampung tuh kalau bertanya itu tulus, Pak. Ya. Kan ada macam-macam penanya. Ada yang nanya tujuannya nguji. Ada yang nanya tujuannya mendebat. Betul ya, mendebat. Ada banyak kayak gini. Ya, Nabi kecam orang yang berilmu, yang merasa diri berilmu, yang dia mengkaji ilmu, tetapi kemudian ilmu itu digunakannya adalah untuk mencari dunia. Ya, man ta'allama al-'ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah 'azza wa jalla la yata'allamu illa liyusabihi 'arada minad dunya. Maka kata Nabi, lam yajid arfal jannah, tidak dia dapatkan bau surga yaumal qiyamah, hari kiamat nanti. Atau di hadis lain Nabi mengatakan bahwa tidaklah seorang itu kemudian dia mencari ilmu dan ternyata ilmu itu dipakainya adalah untuk mendebat ulama, atau merendahkan orang yang dianggap bodoh, atau mengajak manusia hanya cenderung kepada dia dan jangan ke lain, hanya kepada dia saja, jangan ngaji ke lain. Ini juga termasuk dikecam oleh Nabi. Nah, jadi Nabi nggak senang gitu. Ada yang nanya sekedar untuk debat. Tapi ada juga yang kadang Ustadz suka ditanya, atau memang buka sesi tanya jawab. Supaya apa? Supaya nanti nampak kelihatan bahwa ahli dalam segala persoalan. Supaya apa lagi? Supaya nanti bakal orang yang alim. Padahal Imam Malik itu ditanya 60 pertanyaan, cuma 2 yang dijawab. Imam Ahmad Ibn Hanbal ditanya, apakah Imam Ahmad Ibn Hanbal? Di sana tuh ada yang lebih ahli, kau tanya ke sana. Gak mau mereka nunjukin tentang kelebihan dia, ya. Terkecuali kalau di zaman sekarang ini, kecuali memang ada kepentingan media. Kan kalau radio ada kan tanya jawab radio, atau TV ya. Saya juga kan kadang di TV ada tanya jawab, karena memang ada kepentingan media, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kembali tadi Bapak Ibu. Maka Nabi tersenyum akan pertanyaan si Arab kampung ini. Maka Nabi mengatakan, hum nasun min afya'in nas, mereka manusia berbagai-bagai pihak. Wa nawazi'il qabail. Nawazi'il qabail jamak dari kabilah, bermacam-macam suku. Kabilah. Kabilah itu suku dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda, itu kabilah. Dari kelompok Syu'aban. Syu'ab itu komunitas, kemudian membentuk karakteristik namanya kabail, kabilah. Dari berbagai macam kabilah, berbagai macam itu suku. Ada Madura, ada Jawa, ada Bugis, ada Banjar, ada Dayak. Lam tasil bainahum arhamun mutaqaribatun, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan darah di antara kita. Ya, kita nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan kerabat. Tapi apa kata Nabi? Ahabbu fillah, saling mencintai karena Allah, Pak. Ini yang susah. Kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa, bahkan mungkin berbeda kulit. Tapi kita saling mencintai karena Allah. Mana buktinya? Watasafu, berbaris dalam shaf. Islam itu satu barisan, Mbak. Ya. Persoalan kelompok itu hanya istilahnya jukung. Jangan mau kita dipecah belah. Jangan mau dikotak-kotak. Maka di sini Islam itu mengajarkan kepada kita saling menghormati, menghargai, saling memuliakan meski berbeda paham. Karena walau sya Allah, kalau Allah itu berkehendak, Allah akan jadikan umat wahidah, umat yang satu. Kalau Allah berkehendak mudah. Tapi apa? Walakin
Tetapi Allah ingin mendatangkan, Allah ingin walakil yabluwakum, Allah ingin menguji kepada kalian mimma atakum, dengan apa yang didatangkan kepada kalian itu, supaya kalian apa? Fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan saling mencari kesalahan, bukan saling merasa diri paling benar. Menjadi benar itu baik, tapi merasa paling benar itu merusak. Menjadi benar itu baik, tapi merasa paling benar itu merusak persaudaraan kita. Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapatku itu benar, tapi mungkin jadi ada kesalahan, ada kekeliruan. Pendapat orang lain salah, tapi boleh jadi ada kebenaran di sana. Itu yang kita pegang. Ya. Jadi merasa benar itu merusak persaudaraan. Menjadi benar itu baik, tapi merasa paling benar itu merusak persaudaraan kita. Bukan cuma merusak persaudaraan, merusak hati kita, menyombongkan diri kita. Yang paling dibenci oleh Tuhan itu adalah merasa diri paling benar. Iblis kan gitu ya. Ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Diusir Tuhan dia, Pak, karena merasa sombong. Nah, maka tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kerabat, tetapi saling mencintai karena Allah. Dan buktinya Pak, watasafu, mereka berbaris dalam satu saf, dalam satu barisan. Umat Islam ini satu barisan, Pak, satu kelompok. Fayajlisuhum 'alaiha, maka mereka duduk di atasnya. Fayaj'alu wujuhahum nura, Allah jadikan wajah mereka bercahaya. Wa thiyabahum nura, pakaian mereka bercahaya. Yafza'un nas yaumal qiyamah, ketika manusia semua dalam keadaan masam kecut. Nanti hari kiamat kecut pak wajah kita, masam. Matahari kan sejengkal dari atas kita. Mereka manusia kecut. Wahum, tapi mereka la yafza'un, tidak kecut. Mereka adalah kekasih Allah. Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yang mereka itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tak pernah sedih. Jadi yang namanya wali, kekasih Allah. Ya, apa sih wali, Pak? Orang selalu bilang ini wali. Wali ternyata diartikan hal-hal yang istilah mistik, bukan gitu, Pak. Kata Al-Ghazali, kalau ada orang bisa terbang, burung pun bisa terbang. Kalau ada orang bisa jalan di air, ikan pun lebih hebat. Maka itu bukan patokan wali. Apalagi ada istilah wali ini, wali majdub. Tahu majdub, Pak? Yang hilang akal, betilanjang, itu wali aja tuh. Mau Pak jadi wali, Pak? Mau? Oh, Pak jadi wali, Pak? Mau? Betilanjang tengah jalan, katanya wali juga. Ya jelas dia lepas dari dosa yang jelasnya. Tapi ada yang mau. Nah, maka itulah kemudian Bapak Ibu, wali itu adalah yang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Kenapa enggak ada rasa takut? Allah jamin dia. Jadi dia tenang. Kenapa dia enggak ada rasa sedih? Apabila dia dapat nikmat, alhamdulillah. Dia dapat musibah, innalillah. Karena semua yang ada adalah titipan. Sehingga mereka itu merasakan tenang. Utamanya apalagi? Alladzina amanu, beriman, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Ya'la bi isnadin hasan. Hadis Ahmad dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Wal Hakim, dan Hakim qala mengatakan sahihul isnad. Sanadnya sahih. Barangkali ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, satu hadis dalam fikih sunnah tentang kaifiatus shalah. Mudah-mudahan dapat kita ambil banyak hikmah, ya. Paling tidak bahwa umat Islam itu dalam satu barisan, saling menghormati, saling menghargai. Jangan mudah kita terpancing emosi, jangan mudah kita terpancing oleh orang yang ingin memecah belah dan mengadu domba kita. Dan mari kita saling menghargai. Jika ada perbedaan, maka pahami bahwa perbedaan itu salah satu daripada rahmat yang Allah inginkan. Ya. Kita semua pasti beda. Kalau Allah inginkan, kita mudah disatukan. Tapi Allah menginginkan apa? Dari perbedaan itu supaya kita semakin berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.